Selamat hari Minggu. Doa kami kiranya saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat. Puji dan syukur patut kita nyatakan kepada Tuhan yang baik, sekalipun selama masa pandemi, sejak pertengahan Maret 2020, kita tidak dapat ke gereja. Tetapi kita tetap dapat beribadat di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat duduk beribadah, menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Saya persilahkan saudara-saudara untuk mengikuti kegiatan pelayanan gereja dan mendukung di dalam doa dengan membaca warta gereja minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini marilah bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Hosea Sudarna STH. Terima kasih, selamat beribadah. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu Biasa ke-33 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Jemaat dipersilahkan duduk.
Ibu bapak dan saudara-saudara, ibadah minggu biasa ke-33 ini bertema setia dan bertanggung jawab dalam segala perkara. Melalui perumpamaan tentang talenta, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga yang menerima dan yang mempersilahkan masuk orang-orang yang baik dan setia serta bertanggung jawab dalam perkara yang kecil sekalipun. Demikianlah Deborah mengingatkan bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah, tetapi tidak siap untuk bertanggung jawab. Tuhan hendak menghukum mereka. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk saling menasihati dan saling membangun, sebab tidak ada yang tahu saat kedatangan hari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sejak masih di dalam rahim Bunda, Engkau telah menabur benih berbagai talenta pada janin kami. Berharap kelak menjadi bekal untuk boleh berdampingan denganmu, setia menyemai pekerjaan-pekerjaan di hamparan luas ladangmu. Seiring dengan beranjaknya usia, semestinya kami tak henti menggali potensi diri, tekun menyirami benih talenta sehingga tumbuh berbunga. Dan buah-buah kasih-Nya boleh kami bawa sebagai persembahan indah kepadamu. Namun lihatlah hamba ini, sering enggan menggerakkan diri, membiarkan bakat tak tumbuh lalu mati. Sedangkan Engkau telah mengetuk pintu hati berulang kali. Allah Bapa yang maha baik, ampunilah kami yang sering menelantarkan karunia-Mu. Mampukan untuk bertanggung jawab
atas segala hal yang telah Kau beri. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyambut firman-Nya melalui pembacaan Alkitab kita, serta merenungkannya. Untuk itu marilah kita mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kembali pada kesempatan ini Engkau boleh menyatukan kami, meski masih secara virtual, keluarga lepas keluarga untuk bersekutu menghadap hadirat Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami agar senantiasa boleh menyatakan diri sebagai anak-anak Allah, menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini dengan setia mengelola perkara-perkara di dalam kehidupan kami, baik yang kecil maupun yang besar. Karuniakanlah kami kesetiaan untuk mewujudkan hal itu. Tuntunlah dengan terang firman-Mu di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Hakim-Hakim pasal 4
ayat 1 sampai 7. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroshet Hagoyim. Lalu orang Israel berseru pada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidon, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhanku,
Bacaan 2. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita selanjutnya dari kitab Injil atau bacaan yang ketiga dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba
5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam, saya ulangi, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu biasa atau juga biasa disebut Minggu Trinitas yang ke-33, kita akan bersama-sama merenungkan firman yang telah menjadi bacaan kita tadi. Dan kita akan mengangkat sebuah tema, setia dan bertanggung jawab dalam segala perkara. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya,
kita tahu seperti Paulus menyampaikan bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari iman, percaya, kemudian pengharapan dan kasih. 3 hal menjadi satu yang penting. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Saya percaya bahwa ibu bapa dan saudara-saudara kita telah menjadi orang yang beriman, orang yang percaya. Nah, dalam kehidupan kita menuju pada perwujudan kasih yang sempurna, kasih yang abadi, bersama dengan keselamatan di dalam kerajaannya, kita memiliki bukan hanya pengharapan itu, tetapi juga pengharapan-pengharapan di waktu-waktu yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita memiliki pengharapan, maka kita diajak untuk berkaca, kita diajak untuk memperhatikan seperti sikap pemazmur. Bagaimana ia melayangkan matanya kepada Tuhan, Engkau yang bersemayam di surga. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pujian tadi, Mazmur yang didaraskan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, dengan tekanan, dengan penderitaan, dengan barangkali celaan, dengan segala kelemahannya. Di dalam kelemahannya yang demikian, orang mengolok-olok dirinya, ia tidak membalas tetapi mengarahkan keberadaannya kepada Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, itu persis seperti orang Israel yang karena sempat mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan, tapi sementara orang ketika mereka diserahkan kepada raja Kanaan, Yabin, maka mereka lalu berseru kepada Tuhan. Seperti Hakim-Hakim pasal 3 pada ayat yang Hakim-Hakim pasal 4 maksud saya, pada ayat yang ketiga. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia mendas orang Israel dengan keras. Saudara, 20 tahun memang bukan untuk dibandingkan dengan Belanda menjajah Indonesia, tetapi 20 tahun bukan waktu yang pendek. Saudara bisa rasakan beberapa bulan kita mengelola, menghadapi pandemi, rasanya sudah berat dan bahkan banyak mengganggu jiwa kita. Ini 20 tahun berada di dalam tekanan Yabin, Raja Kanaan. Maka wajar kalau kemudian mereka berseru dan meminta kepada Tuhan. Nampaknya Tuhan tidak membiarkan. Sungguh Tuhan mendengar, Tuhan tidak tidur. Ketika mereka mengarahkan harapannya, ketika mereka melayangkan matanya kepada Tuhan, maka bukan hanya berteriak, berseru, minta tolong, Tuhan memberikan jawaban, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikian Tuhan memberikan jawaban atas seruan mereka ketika mereka melayangkan matanya ke Tuhan. Ketika mereka berbalik dari perilakunya yang jahat
di mata Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban. Mereka berbicara kepada hakim Deborah. Mereka mengungkapkan itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam berbagai pengharapan, saya pikir menarik sekali apa yang menjadi firman Tuhan. Kata, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, menuju ke tempat yang tinggi. Seringkali ketika kita memiliki pengharapan, ya sudah, sebagai orang percaya kan kita yang penting berpengharapan. Tetapi kita tidak menyatakan hal itu dalam gerakan, dalam langkah yang maju, dalam keterbukaan untuk kita melangkah yang lebih tinggi lagi. Ini saya pikir menjadi pembelajaran yang kedua yang menarik dari bacaan kita. Ketika kita berpengharapan, hati-hatilah. Dan saya pikir, saudara-saudara, apa yang dikemukakan ini tepat sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Paulus. Belum di Tesalonika, tetapi dalam Roma pasal 5, pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Untuk sampai pada pengharapan apa yang dikemukakan oleh Paulus, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Artinya di dalam kesulitan, bagaimana kita tetap bersuka cita dalam pengharapan, kita tetap tabah, kita tetap maju melangkah, kita tetap bergerak, kita tetap melakukan. Saya pikir sama seperti saat ini, meskipun kita dalam suasana pandemi, pelayanan tidak berhenti, ibadah tetap berjalan. Ini salah satu bentuk yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lanjutkan dalam pengharapan kita, agar kita menuju tempat yang lebih tinggi, agar kita menyatakan kebenaran yang berpengharapan. Ini maksudnya. Seperti kata Paulus, untuk itu bermegah di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Supaya kita menjadi tekun. Sebab itu menjadi dasar di dalam mewujudkan kesetiaan kita, mengelola apa yang Tuhan berikan seberapapun kecil yang harus kita hadapi, perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai bentuk kesetiaan kita kepadanya. Nah, kalau kita tidak memiliki ketekunan, tidak akan tahan uji, gampang frustrasi ya. Malah mungkin kita menjadi semakin nggak beres. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ketika kita tidak tertolong untuk menyadari kesalahannya, seringkali malah perbuatannya menjadi semakin tidak karuan. Barangkali kalau Bapak Ibu memperhatikan situasi di negeri ini, sangat banyak peristiwa yang terjadi, yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika kita mau melangkah maju, ketika kita mau terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam kesetiaan, namun tetap bergerak, melakukan apa yang terbaik, maka sebenarnya kita telah memelihara hal kecil. Apa? Ini yang barangkali agak sedikit lewat, saudara-saudara, dari perhatian kita. Seperti dalam bacaan kita dari kitab Injil Matius. Di awal Yesus menyampaikan tentang hal kerajaan surga. Tetapi di akhirnya ada orang yang dicampakkan. Kenapa? Karena tidak memelihara hal yang kecil, nggak sampai kepada pengharapan. Mereka jahat dan malas, kata si Tuan itu. Sebenarnya yang paling kecil apa? Apa talentanya? Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Hamba-hamba itu diberi 1 5 talenta, 2 dan 1. Saudara bisa hitung 5 talenta itu berapa? 4,5 M. Kecil? Itu rupiah. Kalau dirupiahkan kira-kira seperti itu. Saya mencoba menghitung 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu 1 upah kerja dalam 1 hari, saya hitung 150.000. Bisa jadi lebih. Jadi kalau 1 talenta itu hampir 1 M.
900 juta. Saudara, korupsi 1 juta masuk Bluey. 900 bukan uang kecil. Besar. Lalu kira-kira perkara yang kecil apa? Setia dulu pada perkara kecil maka akan ditambah-tambahkan. Bahkan Yesus sampaikan di dalam perumpamaan itu akan berkelimpahan. Apa kata kunci di sana? Cluenya kira-kira apa? Kalau kita perhatikan, orang yang menerima 1 talenta memandang kecil, memandang negatif, kemudian malas untuk mengelola, artinya nggak bergerak. Ketika memiliki pengharapan apapun dalam hidupnya tidak bergerak, apa yang akan didapatkan? Diam. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, relasi dalam kehidupan berumah tangga, itu ketika bapak dan ibu salah satu diam, itu bisa berantakan. Sebab ketika ditanya, Pak makan, diam. Pak aku pergi, diam. Pak aku tak nikah lagi, mungkin juga diam. Apa yang terjadi? Ini ketika tidak bergerak. Hal kecil, tidak ada kemauan untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan. Apa? Kemauannya itu dikelola dulu untuk merespon karunia seiring dengan pengharapan karunia yang Tuhan berikan. Talenta. Itu yang akan membuat kita terus melangkah maju, bergerak ke tempat yang tinggi, hidup di dalam berkelimpahan. Ini kalau kita setia mulai dari perkara yang kecil dan setia dalam segala perkara. Saya akan menutup renungan ini Ibu Bapak dan Saudara, agar kita boleh mewujudkan seperti nasihat Paulus di Tesalonika, khususnya pada ayat yang ke 1 Tesalonika pasal yang ke 5 tadi, pada ayat yang kedua. Tapi saya akan baca mulai dari ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Bukan untuk bermalas-malas, bukan untuk mabuk-mabukan, tapi anak-anak terang. Artinya apa? Otomatis perlu menyatakan terang itu. Seiring dengan pengharapan apapun. Dan Paulus katakan tidak usah mikir tentang hari Tuhan kapan. Tidak usah berpikir pusing dengan kapan ya pandemi ini akan berakhir. Tidak perlu. Oke, kita bersyukur pemerintah sudah melangkah. Kita tetap menyikapi ya kapanpun. Tetapi yang penting adalah kita menyatakan sebagai anak-anak terang yang menerangi. Anak-anak siang yang mengelola waktu itu untuk berkarya. Dengan di dalam pengharapan, dengan di sini Paulus katakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya ada yang tahu? Enggak. Maksudnya apa? Dengan menyatakan diri sebagai anak terang dalam pengharapan, mari kita bergerak dengan sukacita, mari kita bergerak dengan tulus. Mari kita terus mengembangkan pelayanan di situasi yang tidak mudah, di situasi yang membawa pada kesengsaraan, tetap bermegah di dalam Tuhan yang telah mengorbankan diri dan menyediakan keselamatan yang sempurna bagi kita itu. Maka pada ayat yang ke-8 sampai dengan yang 10, ia menasihatkan Paulus, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, kita tetap memiliki keyakinan yang kuat, dan kasih. Artinya bukan hanya percaya, tapi ada tindakan, ada perbuatan yang kita nyatakan itu sebagai baju sirah, sebagai yang nampak disaksikan pada orang, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Tetap berpengharapan sebagai senjata akan keselamatan yang dari Tuhan. Dan ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan.
supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, hal nyata, hal konkret. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan ilustrasi. Yang pertama, Bapak Ibu tahu lampu ini nyala selain lilin karena ada listrik. Tahu perjuangannya, listrik yang kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menerangi. Thomas Alva Edison. Untuk menemukan listrik, percobaan dilakukan sampai 1000 kali. Artinya betapa ia bergumul, ia juga menghadapi kesusahan, tetapi terus melangkah. Sampai pada saatnya berkat itu ia temukan. 1. Artinya ia tetap setia kepada apa yang diharapkan. Yang kedua, saudara-saudara, saya membaca di dalam sebuah YouTube, seorang bapak dan ibu hampir ribut ketika memperhatikan anaknya kecil, baru umur 2,5 tahun, tiba-tiba ke dapur mendekati tumpukan piring. Bisa dibayangkan, bapak dan ibu pasti khawatir, takut anaknya nanti keluprut basah semua, bayangannya sakit macam-macam, atau kalau pecah lalu mungkin kena, boleh saja. Tetapi nampaknya ketika sang bapak melihat hal itu, teriak, lalu mulutnya ditutup sama ibu. Diam, jangan. Kenapa? Karena ibu nampaknya sedang men-shoot anak itu. Biar saja, yang penting kita tidak jauh dari dia, tetap mendekati, tetap menemani. Nampaknya itu menjadi sebuah pembelajaran bagi anak yang masih berusia 2 tahun. Menyangkut kerapian, menyangkut kebersihan, menyangkut ketekunan dari kecil. Enggak bisa hal itu langsung seperti membalikkan tangan. Ketekunan yang akan membawa pada kesetiaan butuh proses. Harus segera mulai kalau kita sadar itu bagian dari kekurangan kita. Kesimpulan dari peristiwa ini saya beri ungkapan, dari cucian piring menuju ke tempat yang bisa memancing. Peristiwa yang kedua, tempat yang bisa memancing. Bapak Ibu belum lama mungkin mendengar apa yang terjadi di Jogja, di daerah Merican. Sebuah selokan yang nampaknya orang mulai tidak memperhatikan, penuh dengan sampah. Tapi ada seorang pemuda kemudian akhirnya bersama dengan temannya, meskipun orang lain mengatakan, kamu ngerjain apa le, wis ora nek gunane. Tetapi itu dilakukan terus. Sekarang selokan, tempat bendungan, kali bendungan itu berubah, bukan lagi menjadi tempat sampah, tetapi menjadi tempat orang melihat dan memberi makan ikan. Bukan dipancing. Di tengah pandemi yang seperti ini, dengan tetap menjaga kesehatan, mereka terhibur melihat ikan yang tadinya tempat itu menjadi tempat sampah. Orang gak pernah memperhatikan. Ini buah ketika orang bertekun setia dalam segala perkara, dalam pengharapan tetap memandang Tuhan. Saudara, meski dalam pandemi kita mohon belas kasihan dan berharap akan segera melewati pandemi ini, biarlah pengharapan itu kita sertai kesetiaan untuk mengelola secara bertanggung jawab segala perkara, dari yang kecil hingga yang besar. Mari terus melangkah maju ke tempat yang tinggi, tetap setia bertanggung jawab dalam segala perkara. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Mari hitung talenta yang
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita berdoa. Kita awali dengan doa Bapa kami dengan kita nyanyikan dari versi Joswantori. Kita berdoa. Dipersilahkan duduk, kita akan meneruskan dengan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kepada kami hikmat sabda yang memberikan terang dan menopang di dalam kami sebagai anak-anak terang menyatakan terang itu. Walau di tengah-tengah pandemi, bahkan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah dalam berbagai pengharapan kami, termasuk ketika kami merindukan lewatnya wabah COVID-19 ini. Kepadamu ya Tuhan, biarlah kami tidak hadir di dalam keputusasaan, apalagi ogah-ogahan, larut di dalam kegelisahan, namun biarlah kami senantiasa boleh mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Seberapapun pendek langkah kami, seberapapun kecil yang mampu kami lakukan, biarlah semuanya kami alaskan dalam terang Tuhan
untuk mengelola waktu yang Kau berikan, agar hari lepas hari kami bukan saja terus melangkah, namun juga menghasilkan buah bak talenta yang Tuhan berikan untuk kami terus kelola. Biarlah dengan demikian kami tidak hadir di dalam keberhentian, pengabaian, tapi sebaliknya kami terus bergerak, kami terus melangkah, kami terus menyaksikan kehidupan yang menjadi ungkapan syukur bagi Tuhan. Bahkan dalam kebersamaan kami sebagai orang-orang percaya, biarlah kami tetap boleh bergandengan tangan, kami tetap boleh sangkul sinangkul ing pot-repot, kami tetap terus dimampukan untuk saling menopang di dalam segala pergumulan dan permasalahan kami. Sebagaimana jemaat Tuhan di Tesalonika melalui nasihat Paulus, agar kami tetap boleh mengarahkan pengharapan kami akan keselamatan yang Tuhan sediakan. Allah yang penuh kasih, dalam ketekunan dan kesetiaan untuk mengelola segala perkara, kiranya juga Tuhan anugerahkan motivasi itu kepada para pemimpin-pemimpin pemerintahan di negeri ini, kepada saudara-saudara kami di negeri ini pun, juga di bangsa-bangsa lain ketika kami terus dihadapkan kegalauan oleh wabah yang sedang menimpa. Sehingga dengan demikian bukan membuat frustrasi, tetapi semakin kami kuat mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami berdoa bagi para pemimpin pemerintah di dalam menyatakan kebijakan-kebijakan melalui kerja yang dilakukan dari Bapak Presiden, para menteri, demikian juga tim gugus tugas yang semuanya terkait dengan upaya penanganan pandemi dan dampaknya, agar kami tetap boleh dimampukan mengelola kehidupan dengan ekonomi yang cukup, dengan terus melanjutkan upaya pembangunan bagi generasi di masa yang akan datang. Biarlah suasana ini justru membawa kami untuk memiliki hikmat di dalam melakukan lompatan atas ketinggalan-ketinggalan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pikirannya yang pendek, apalagi enggan untuk membuka diri atas segala kebijakan, mengkritisi dan melangkah serta bekerja bersama, namun lebih suka hanya sekedar mengungkapkan perasaan. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong, kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi, membuka hati dan pikiran mereka. Apalagi yang dengan sengaja tidak memanfaatkan situasi yang sedang terjadi ini untuk melakukan berbagai permasalahan, menambah pergumulan, menghadirkan keributan, kekacauan, sebagai yang menyatakan kuasa kegelapan, kuasa jahat. Kiranya Engkau sendiri yang meluruskan hati dan pikiran mereka. Biarlah dengan demikian memiliki kesadaran untuk kami bersama-sama dalam kehadiran sebagai anak bangsa, membangun dalam kebersamaan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dalam kebersamaan, menyiapkan generasi yang akan datang dalam kebersamaan. Walau kami dalam perbedaan, karena kami sadar, karena kami yakin dan percaya, justru di dalam kepelbagaian, keberagaman, berkat dan kuasa kasih karunia-Mu yang besar
hendak Tuhan nyatakan atas kami. Mampukan kami mengelolanya. Allah yang penuh kasih, kepadamu kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan. Kehadirannya di negeri ini biarlah senantiasa boleh menjadi alat tangan Tuhan untuk menyatakan Injil-Mu. Di dalam berbagai karya, seiring dengan pengharapan yang beserta. Dengan demikian kami boleh mewujudkan kehidupan yang bermegah dalam Tuhan, walau dalam kesengsaraan. Kami tetap bertumbuh dan kuat, bertekun untuk masuk dalam berbagai ujian dan pencobaan, sehingga pada saatnya kami boleh sampai dalam pengharapan yang Kau siapkan. Kepadamu ya Tuhan, topanglah dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami terus setia, mewujudkan tanggung jawab dalam mengelola segala perkara sebagai anak-anak Tuhan. Kepadamu ya Allah, kami menyerahkan doa kami. Kami menyerahkan kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, anak-anak-Mu jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa, Jakarta. Kami selaku hamba-hamba-Mu yang Tuhan berkenan untuk melayani. Biarlah terang kasih-Mu senantiasa beserta. Sempurnakanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam pengasihan-Mu kami mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. 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 Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah segera. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Dengan ayat pengantar, Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih diundang bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa untuk berkat dan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Untuk saat ini juga Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada-Mu. Kau memberikan kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk memperluaskan pelayanan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Setialah, selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu, tetap teguh. Masih berudara hitam di dalam dunia, tetap di jalan kebentar, tetap setialah. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Tetaplah setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil sekalipun. Tuhan menolong kami untuk setia dan bertanggung jawab dalam segala perkara. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Bersama berkat-Nya terimalah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia agar mampu setia, bertanggung jawab, mengelola segala perkara. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.